Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga ayah bunda serta anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berhubung kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita secara online. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih belajar di tema 5, cuaca, subtema yang ketiga, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran keempat dan yang kelima, melanjutkan pembelajaran sebelumnya yang telah Bapak berikan kepada anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu ya, agar apa nanti yang Bapak sampaikan lebih mudah untuk anak-anakku sekalian pahami dan lebih mudah untuk anak-anakku sekalian mengerti. Bapak pimpin doanya dari sini, anak-anakku sekalian mengikuti dari tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ya Robbal Alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdoa ya. Semoga nantinya anak-anakku sekalian dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang Bapak berikan. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Bapak akan beritahukan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca, Bapak harap anak-anakku sekalian dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca, anak-anakku sekalian dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, dengan menyelesaikan soal hitungan, anak-anakku sekalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut sama. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anakku sekalian, mintalah bantuan kepada ayah bunda untuk mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Ingat ya anak-anakku sekalian, ketika hendak meminta tolong, ucapkanlah tolong. Kemudian, ketika anak-anakku sekalian melakukan kesalahan, ucapkan maaf. Jika anak-anakku selesai minta tolong, ucapkan terima kasih. Jika anak-anakku melakukan kesalahan, ucapkan maaf. Ayah bunda, mohon bantuannya ya untuk mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, anak-anakku sudah siap belajarnya. Ayo, dibuka bukunya untuk pembelajaran yang kelima dan pembelajaran keempat dan pembelajaran yang kelima. Let's go. Nah, silakan kita belajar dari pembelajaran yang keempat terlebih dahulu ya anak-anakku sekalian. Jadi, silahkan anak-anakku sekalian buka bukunya untuk pembelajaran yang keempat. Nah, untuk di pembelajaran keempat ini ada di halaman 147. Nah, anak-anakku sekalian, lihat di halaman 147 ya.
Nah, di halaman 147 ini kita diajak untuk membaca. Nah, Pak, bacaan apa sih yang ada di halaman 147? Nah, makanya anak-anakku sekalian silahkan buka bukunya di halaman 147. Di halaman 147 itu ada, hari ini Edo tidak hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung atau jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Nah, ini ada gambar Edo sedang demam dan sedang dicek suhu tubuhnya ya, dan juga dikompres oleh Ibu Edo. Alat yang biasa digunakan untuk mengecek suhu tubuh adalah termometer. Sekarang kita lanjut lagi di halaman 148. Ayo mengamati. Nah, apa sih yang akan kita amati? Mari kita cek. Yang akan kita amati adalah perubahan cuaca. Nah, di perubahan cuaca itu ada apa saja? Nah, cuaca saat ini memang mudah berubah-ubah. Hujan terus turun sepanjang hari. Saluran air tidak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Nah, ini gambar lingkungan yang tidak sempurna, di mana masyarakat sering membuang sampah sembarangan sehingga membuat saluran air tersumbat dan akhirnya terjadilah banjir. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk yang tadi ya. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Nah, ini gambar kekeringan ya, karena musim kemarau berkepanjangan atau matahari panas terik yang menyebabkan hujan tak turun-turun. Selanjutnya, cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Nah, selanjutnya ya, untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian kita lanjut di halaman 149. Di 149 ini ada soalnya temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai dengan pemahamanmu. Nah, sesuai dengan pemahamanmu ya. Jadi itu ada 5 jawaban. Bapak kasih contoh dulu ya. Misalnya banjir, air yang deras dan banyak kadang meluap. Kata-katanya seperti apa? Kata-katanya atau kalimatnya misalnya, pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Ada ya tadi di paragraf pertama yang Bapak bacakan. Nah, untuk ini merupakan tugas pertama untuk anak-anakku sekalian. Jadi ini karena tadi Bapak sudah berikan satu contoh, jadi anak-anakku mengerjakan untuk yang 2, 3, dan 4. Sekarang kita lanjut pembelajaran berikutnya ya anak-anakku sekalian.
Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan juga pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walaupun berbeda asal dan juga sukunya, berbeda warna kulit, bahkan berbeda agama. Kita tetap sahabat. Identifikasilah keberagaman suku bangsa yang ada di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di tempatmu? Nah, ini kita akan mengidentifikasi berapa macam suku bangsa yang ada di kemungkinan Indonesia ya. Nah, jadi berikut ada daftar beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Beberapa ya, berarti kemungkinan ada yang tidak tertulis di dalam daftar ini. Nama suku dan juga nama daerah. Pertama ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulue, kemudian ada Palembang dan juga Lampung. Itu berasal dari daerah Sumatera. Kemudian ada Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan juga Tengger. Berasal dari daerah Jawa. Kemudian Bali. Bali berasal dari daerah Bali. Kemudian Banjar, Berau, Dayak, Maayan, Kutai berasal dari Kalimantan. Kemudian ada Buton, Minahasa, Bugis, dan juga Toraja berasal dari daerah Sulawesi. Kemudian ada Ambon, Aru berasal dari Maluku. Kemudian ada Rote, Sasak, Bima, dan Flores berasal dari Nusa Tenggara. Itu berasal dari daerah Papua. Sekarang kita lanjut ya anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan lanjut di pembelajaran yang kelima di halaman 155. Nah, di halaman ini anak-anakku sekalian akan belajar tentang mewawancarai. Itu sebelumnya ya. Nah, sebelum kita melangkah ke pembelajaran yang kelima, ada tugas untuk anak-anakku sekalian ya untuk mewawancarai. Carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Karena kita dalam masa pandemi dan anak-anak di rumah boleh mewawancarai ayah bunda atau anggota keluarga lainnya. Boleh juga tetangga ya. Wawancarai 2 anggota keluarga yang ada di rumahmu. Boleh anggota keluarga lainnya, boleh juga tetangga. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat wawancara. Susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Nah, ada di halaman 153. Di halaman 153 ini ada beberapa pertanyaan. Misalnya, siapa namamu, di kota apa tempat lahirmu, daerah mana ayahmu berasal, daerah mana ibumu berasal, dan yang kelima, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu. Boleh anak-anakku tambah, misalnya ada pertanyaannya ada 6, 7, 8, sampai 9. Boleh juga sampai 10 ya, anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita lanjut di pembelajaran yang kelima. Ini ingat ya, yang tadi itu tugas kedua. Sekarang kita lanjut di pembelajaran kelima. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara
Siti dan Lani, lengkapilah kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Jadi ini kalimat yang ada di dalam kotak. Nanti sebentar kita akan sama-sama mengisi kalimat yang rumpang dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ini. Nah, udah siap? Ayo, sekarang kita lihat percakapannya. Nah, ini percakapan antara Siti dan Lani. Siti, halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Kemudian Lani menjawab, halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Kemudian Siti menjawab, hai Lani, ini Siti. Kemudian Lani menjawab, hai Siti, ada apa? Siti. Kemudian Siti menjawab, Lani, aku barusan menonton titik-titik. Nah, anak-anakku sekalian, kita kan akan menjawab sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Kira-kira untuk kata rumpang pertama ini apa nih jawabannya? Apa? Iya, jadi untuk kata rumpang pertama adalah prakiraan. Iya, kata rumpang pertama adalah prakiraan. Kemudian, cuaca diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Apa nih jawabannya? Iya, jawabannya adalah mendung dan berawan. Mendung dan berawan. Kemudian, Lani menjawab, oh iya, wah padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Kira-kira apa nih anak-anak? Bermain apa? Bermain sepeda. Lanjut ya. Kemudian Siti, iya sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Apa nih titik-titiknya? Batalkan. Selanjutnya, mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Apa nih? Iya, jawabannya adalah esok. Kemudian lanjut lagi. Aku khawatir setelah mendung akan turun titik-titik. Turun apa? Turun hujan. Kemudian Rani menjawab, baik Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca titik-titik. Cuaca apa ini anak-anak? Nah, dari kata-kata yang ada dalam kotak, yang belum ada adalah kata cerah. Berarti jawabannya cerah. Kemudian Siti menjawab, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Lani juga menjawab, sampai jumpa. Nah, alhamdulillah ya anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menyelesaikan atau menjawab kata-kata rumpang yang ada di dalam percakapan antara Siti dan juga Lani. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kira-kira kali ini ada apa yang akan kita lanjutkan? Nah, mari kita lanjutkan dulu. Siti membatalkan rencana bersepeda dengan Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku. Buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari loh. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional yang ada di Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Nah, jadi tarian di Indonesia itu sangat banyak ya anak-anakku sekalian. Ya, misalnya yang pertama ada apa? Ada tari ratoe. Ratoe apa? Ratoe Jaro. Berasal dari mana Berasal dari manakah tarian ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Dari mana? Dari Aceh. Jadi tarian ini berasal dari Aceh. Selanjutnya ya, ada tari tortor. Nah, lihat ya, ternyata tari di Indonesia sangat banyak ya anak-anakku sekalian ya. Ada tari tortor. Nah, anak-anakku sekalian,
tari tortor ini berasal dari Batak atau dari Sumatera Utara. Biasa kalau orang Batak menikah itu pasti ada tari tortor ini. Selanjutnya ada tari piring. Wah, ternyata masih ada lagi ya, tari piring. Ada yang tahu nggak tari piring ini berasal dari mana? Ayo, tari piring dari mana? Nah, anak-anakku sekalian, jadi tari piring itu berasal dari Minang ya. Iya, jadi tari piring ini berasal dari Minangkabau. Kemudian kita lanjut lagi, ada tari apa ini? Ini adalah tari serimpi. Nah, untuk tari serimpi ini sendiri berasal dari Makassar. Maksudnya ada tari serimpi ini mirip dengan tarian yang ada di Makassar ya, namanya tari Pakarena. Nah, jadi ternyata tarian-tarian ini sebenarnya agak ada yang mirip-mirip ya. Nah, ternyata untuk yang aslinya tarian ini orang kadang-kadang suka salah ya. Dia kadang-kadang mereka bilang, oh dari Makassar. Ternyata tari serimpi ini sama, hampir mirip dengan tari yang ada di Makassar, yaitu tari Pakarena. Namun sebenarnya tari serimpi ini berasal dari Yogyakarta. Lanjut lagi ya. Tarian selanjutnya ada tari lenso. Nah, kemudian tari lenso ini sendiri berasal dari daerah Maluku dan Minahasa. Selanjutnya ada tari Bale Dadas. Ayo, dari manakah tari Bale Dadas ini? Nah, jadi anak-anakku sekalian, tari Balen Dadas ini berasal dari Kalimantan ya, Kalimantan Tengah. Sekarang kita lanjut lagi, ada tari pendet. Nah, siapa yang tahu tarian apa ini? Dari manakah tari pendet ini? Kelihatan sekali ya dari pakaiannya. Tarian pendet ini berasal dari Bali. Jadi, tari pendet ini berasal dari Bali. Tarian ini biasa ditarikan oleh umat Hindu ya untuk diperagakan di pura. Selanjutnya ada tari apa lagi? Selanjutnya ada tari reog. Nah, dari manakah tari reog ini? Anak-anakku bisa lihat gambarnya itu ada di halaman 158 sampai 159. Nah, untuk tari reog ini biasa kalau nggak salah ya namanya reog Ponorogo ya. Biasanya sih kalau nggak salah reog Ponorogo ini namanya. Jadi tarian ini berasal dari Jawa Timur. Nah, tarian Nusantara itu sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh juga dari berbagai daerah. Kita lanjut lagi ya. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Dia akan melanjutkan 1/4 lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. 1/4 ditambah dengan 1/4. Jadinya 2/4. Ingat ya anak-anakku sekalian, jika dalam penjumlahan didapati penyebut yang sama, maka penyebutnya tidak perlu kita rubah, cukup kita jumlahkan pembilangnya. Nah, selesaikan soal-soal di bawah ini, lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya.
Soal yang pertama ada, seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah, kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapakah bagian sawah yang telah dicangkul oleh petani tersebut? Nah, ingat ya, pertama ia mencangkul 1/4, kemudian ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena ia mencangkul lagi, berarti ditambah dengan 2/4. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapakah bagian sawah yang telah dicangkul? Maka kita akan jumlahkan seperti yang pertama tadi. Berarti yang kita jumlahkan cukup kita jumlahkan pembilangnya. Maka penyebutnya berarti masih sama. Maka hasilnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti hasilnya 3/4. Lanjut lagi ya. Ini ada soal kedua. Soal kedua ini silakan anak-anakku sekalian kerjakan seperti contoh yang telah Bapak berikan. Jadi lakukan seperti yang Bapak lakukan ya. Kemudian ada soal nomor 3 juga. Nah, untuk soal nomor 3 ini, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung dan untuk membuat 1 loyang kue. Ibu akan membuat 3 loyang kue. Berapa jumlah tepung yang Ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Pertama, ingat ya bahwa Ibu setiap 1 loyang kue, Ibu membutuhkan 3/4 kg tepung. Berarti kita tinggal jumlahkan 3/4 ditambah 3/4 ditambah lagi 3/4. Karena yang akan dibikin itu 3 loyang. Sama dengan kita jumlahkan tadi 3-3-nya karena penyebutnya masih sama. 3 tambah 3 tambah 3 dan ditambah 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah berapa? 9/4. Sangat mudah bukan anak-anakku sekalian? Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 2 tadi itu tugas untuk anak-anakku sekalian. Kemudian ada soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Nah, ini tugas untuk anak-anakku sekalian ada di halaman 160 sampai 161. Itu tugas ketiga ya untuk anak-anakku sekalian. Kerjakan sesuai contoh yang sudah Bapak berikan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi kita pada pembelajaran keempat dan juga pembelajaran yang kelima. Ayah Bunda, terima kasih banyak sudah mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Anak-anakku sekalian, ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda atau anggota keluarga lainnya yang telah mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Anak-anakku sekalian, Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.